wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita ketujukan kepada junjungan tertinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau. Di hari yang penuh berkah ini kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA, Tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 272 sampai 274 dengan tema Hidayah Prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saya Rati mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak ditujukan kepada Pak Ali atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan dapat dituliskan melalui chat dan akan kami bacakan di akhir kajian sekitar 15 menit. Kami persilakan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ratih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah, untuk lebih berkahnya kaji kita pada kesempatan sore kali ini, mari kita mengawali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah di Al-Baqarah ayat yang ke-272 ya. Dan ini masih berkaitan dengan seputar masalah infak sebetulnya. Nah, kenapa kemudian kok kita beri tema bahwa hidayah itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala? Karena dari asbabun nuzulnya ada seseorang yang mengaitkan dengan infak sedekah itu dengan keimanan. Artinya, ketika ada seorang yang masih belum mau menerima Islam, sementara dulu mereka itu biasa memberi bantuan, yang kemudian disebut infak atau sedekah. Maka ketika mereka belum mau menerima Islam itu, mereka kemudian tidak mau memberinya. Sehingga pemberian itu dikaitkan kalau kamu mau menerima Islam, mau masuk Islam, saya kasih sedekah, saya kasih infak. Tapi kalau enggak. Nah, maka terus yang seperti itu menjadikan turun ayat yang kurang lebih maknanya adalah bahwa hidayah itu prerogatifnya Allah. Itu. Kamu kalau membantu ya bantu aja gitu. Kamu bantu ini niatnya untuk mengharap ridho Allah aja. Tidak usah dikaitkan respon orang bagaimana, apakah mau menerima atau beriman atau tidak. Itu bukan urusan kamu. Kayak kira begitu ya secara garis besar tentang asbabun nuzul dari surah ini. Namun demikian kalau kita lihat Bapak Ibu bahwa hidayah itu yang kita sering terjemahkan petunjuk, secara garis besar itu ada dua macam ya. Yang pertama hidayah dalam makna. Namun sebelum itu mari kita baca ayatnya dulu ya. Surah Al-Baqarah 272. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizolimi atau Iya, dirugikan. baik. Mari kita mulai bahwa hidayah secara garis besar dalam agama kita itu ada dua macam. Yang pertama yang bersifat umum. Bersifat umum ini Allah telah berikan kepada seluruh manusia. Setiap makhluk yang bernama manusia sudah diberi hidayah dalam makna umum. Makna umum itu artinya apa? Berupa apa? Satu, berupa fitrah. Ya, berupa kesadaran bertuhan. Ya, Nanti misalnya Oma kita yang lihat mengaji. misalnya kita lihat di Al-Baqarah di surah 7 surah Al-A'raf pada ayat 172, surah 7 ayat 172 ini yang menyebutkan bahwa setiap anak Adam atau manusia itu telah memiliki fitrah kesadaran mengakui adanya Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id akhadna mitsaqa bani Adam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Iya, ini informasi ayat yang menyebut seluruh anak keturunan Adam. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna, gitu ya. Tanpa kecuali itu telah memiliki sebuah kesadaran fitrah mengakui adanya Tuhan. Itu. Maka ini bentuk sifatnya umum. Tapi kemudian ketika terlahir, apakah orang itu kemudian mengikuti apa yang telah dia ketahui dalam bawah sadarnya? Nah, itu lain cerita, gitu ya. Yang kedua, hadiah umum ini berupa kesadaran semacam panca indera, kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan berpikir. Ini jika Allah telah berikan kepada makhluk yang bernama manusia. Ini juga sebagai salah satu bentuk hidayah. Namun hidayah yang bersifat umum. Karena dengan itu manusia memiliki kemampuan untuk mencerna, kemampuan untuk mendengar, melihat, dan seterusnya. Mari kita lihat surah nomor 17 ayat surah nomor 16 ayat 78. Surah 16 ayat 78 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Iya, ini bentuk hidayah umum yang Allah juga berikan kepada seluruh manusia pada umumnya. Mungkin ada satu dua kasus pengecualian ya, di mana Allah kemudian mengatakan bahwa Dia memberinya pendengaran, penglihatan, akal ya agar kamu bersyukur. Yaitu apa? Menggunakan itu semua seharusnya untuk di jalan kebaikan. Oke. Yang kedua, ada hidayah yang bersifat khusus. Inilah yang disebut sebagai hidayatuddin, hidayah agama. Nah, hidayah agama ini kemudian terbagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama bermakna bimbingan, penjelasan, arahan, nasihat agama, gitu ya. Dan itu disampaikan pada mulanya oleh seorang rasul yang dilanjutkan oleh hamba-hambanya seperti para ulama dan seterusnya. Ini yang dimaksud dalam firman Allah di surah nomor 42 ayat 52 ya, di mana Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Iya, kalimat yang terakhir di ayat ini Bapak Ibu, sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ini terjemahan dari kata dalam Al-Quran, kata hidayah. Wa innaka, sungguh engkau latahdi, bisa memberi hidayah ya, ila sirati mustaqim. Tapi kata hidayah di dalam ayat ini diberi arti membimbing. Maka pertanyaannya begini, untuk menguatkan ya, bisakah manusia itu memberikan hidayah kepada orang lain? Jawabannya bisa, kalau itu maknanya bimbingan.
maknanya nasihat, maknanya penjelasan, yaitu apa? Hidayah agama dalam arti bimbingan. Seperti kata ayat ini, ya, seperti dalam ayat ini. Nah, kemudian ada bentuk hidayah agama yang namanya taufiq, ya. Apa itu? Yaitu hidayah agama dalam arti kemampuan untuk mengamalkan petunjuk itu. Jadi bukan sekedar orang itu mengerti, tapi terus bersedia untuk menerima apa yang diketahui, menjadi orang beriman, menjadi orang yang mau mengamalkan agama. Itu yang merupakan prerogatif Allah. Apakah orang itu kemudian mau menerima Islam, mau masuk Islam? Setelah mau menerima Islam, apakah yang bersangkutan mau mengamalkan isi syariatnya atau justru sebaliknya? Nah, itulah prerogatif Allah. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran misalnya di surah nomor 28 ayat 56. Di mana Allah berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, ini ya Pak Ibu. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad. Sungguh engkau, kalian wahai manusia pada umumnya, yang berdakwah, yang menginginkan manusia agar menerima hidayah, nggak bisa memberi hidayah. Tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih sekalipun. Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada istri dan putranya. Ya, Asia tidak bisa memberi hidayah kepada suaminya. Yusuf tidak bisa memberi hidayah kepada saudara-saudaranya. Demikian juga ada yang tidak bisa memberi hidayah kepada kakaknya. Nah, kira itu. Semua itu menjadi rahasia prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah memberi hidayah kepada si fulan, tidak memberi kepada yang lain? Misalnya begitu ya. Dalam kasus Rasulullah, misalnya kenapa Nabi itu pernah berdoa agar Islam itu dikuatkan dengan satu di antara dua tokoh yang sangat berpengaruh di masa itu. Siapa itu? Abu Lahab dan Umar bin Khattab. Tapi kemudian yang mendapat hidayah menerima Islam, masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab? Kenapa bukan Abu Lahab, paman Nabi sendiri, malahan yang keluarga gitu ya? Nah, itulah lanjutan ayat yang mengatakan, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang layak untuk menerima hidayah. Nah, kalau ini menjadi rahasia Tuhan, Allah tidak kemudian memberikan bocorannya, alasannya apa. Kenapa Bapak Ibu jamaah Al-Qalam ini kok diberi hidayah untuk mau ikut kajian? Kita tidak tahu. Terus pokoknya sekarang kita syukuri kok kita diberi kemampuan untuk selalu di jalan kebaikan. Kok kita dijaga oleh Allah dari aneka macam perbuatan dosa besar. Itu anugerah Allah dan hidayah dari Allah. Alasannya apa? Pokoknya kita syukuri. Karena terkadang Allah membuat ketetapan tidak diberi alasan. Nah, satu hal yang pasti ada bocorannya. Di antara rahasia kenapa si seorang diberi hidayah, seseorang tidak diberi hidayah, di antaranya karena Allah melihat ada kebaikan, ada kesungguhan dalam diri orang tersebut dalam mencari hidayah. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 29 ayat 69. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Iya, dan orang-orang yang berjihad di ayat ini maknanya bersungguh-sungguh ya Bapak Ibu ya. Bersungguh-sungguh ingin menempuh jalan kami, yaitu ingin dalam kebaikan, pasti kami akan berikan hidayah. Nah, berarti apa? Di antara yang disebutkan Al-Quran, syarat untuk selalu mendapat hidayah, ada kesungguhan dalam hati seseorang. Dan itu tentu yang tahu hanya Allah.
Maka kalau ada orang yang nggak dapat hidayah, ya di antara alasan yang Allah berikan apa? Allah melihat yang bersangkutan hatinya itu memang berpaling, gitu. Ya, hatinya tidak dilayakkan oleh pemiliknya untuk menerima hidayah. Kita lihat ya ayatnya ya, surah 61, surah As-Saff ayat yang kelima, di mana Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Iya, tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah palingkan hati mereka. Nah, kata kuncinya itu Bapak Ibu. Ya, maka Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang berpaling itu, yaitu orang yang fasik namanya. Ini salah satu dari sekian banyak alasan yang Allah beritahukan ya di Al-Quran, kenapa Allah memberi hidayah dalam makna khusus, yaitu hidayah taufik kepada seseorang dan tidak memberinya kepada orang yang lain. Baik, kita kembali ke ayat utama kita. Eh, karena Nabi saja tidak dapat atau tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat memberi hidayah, berarti tugas Nabi itu apa yang utama berkaitan dengan agama ini, yaitu menyampaikan saja. Tugas para nabi, apalagi termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah menyampaikan, kemudian secara sungguh-sungguh, kemudian juga apa yang disebut sebagai memberi peringatan, memberi kabar gembira, dan seterusnya. Kita ambil contoh misalnya di surah nomor 35, surah Fatir, ayat yang ke-23, 24, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, In anta illa nadhir wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Hmm. Sungguh, kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat, melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Iya, itu aja pemberi peringatan istilahnya, Bu. Ya, bukan pemberi hidayah dalam makna pemberi taufik. Engkau sungguh bisa memberi hidayah orang menjadi beriman. Tidak ada itu. Nabi dan siapapun yang berusaha untuk menyampaikan pesan agama, maka jangan kemudian ada niat untuk memaksakan. Kalau yang kita berikan petunjuk itu mungkin belum mau menerima. Karena apa? Prinsip dalam menyampaikan pesan dakwah di agama kita atau dalam Al-Quran adalah tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Mari kita lihat ya, surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, La ikraha fiddin, qad tabayyana rushdu minal ghayy, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Iya, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. iya, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Itu jelas sekali. Ya, maka tugas kita sekali lagi sebagai pelanjut apa yang dilakukan para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, adalah menyampaikan, mengajak. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat yang lain kita jumpai satu ayat yang menegur siapa saja yang ada kesan ingin memaksakan keyakinan kepada orang lain. Ditegur oleh Allah. Dengan maksud apa? Supaya tidak melewati batas dengan memaksa orang.
Mari kita lihat firman Allah di surah nomor 10, surah Yunus ayat 99. Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'min." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Iya, jika Tuhan mau, bisa saja dijadikan manusia seluruhnya itu sejak pertama diciptakan sampai terakhir kiamat nanti, semuanya beriman. Ditetapkan oleh Allah sebagai orang beriman. Kalau Allah mau loh, menghendaki. Tapi Allah tidak bermaksud dengan menciptakan jenis makhluk yang seperti itu. Kalau itu jenis makhluk namanya malaikat. Di mana malaikat itu memang sejak awal ditetapkan sebagai makhluk yang naluri beriman. Maka bagi malaikat tidak ada yang misalnya menjadi oposisi terhadap Allah. Nah, kok beda koalisi terhadap Allah? Tidak ada. Para malaikat itu satu barisan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya selalu taat. Ini sudah kita bahas ya. Tapi kalau manusia itu enggak. Manusia itu diberi kemampuan kebebasan milih untuk menjadi beriman atau tidak beriman. Nah, maka supaya memilihnya itu benar, Allah mengutus para nabi, para rasul, itu membimbing manusia untuk memberi pilihan, untuk memandunya, memberitahu gimana caranya memilih jalan yang benar. Begitu ya. Sehingga kemudian ada petunjuk cara mengajak yang benar, yang tidak boleh memaksa itu. Apa itu petunjuknya? Mari kita lihat surah nomor 16, surah An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Iya, di sini ada 3 metode dalam menyampaikan pesan dakwah dalam makna mengajak orang menuju jalan Tuhan, jalan kebaikan. Apa itu? Satu dengan hikmah, yaitu sikap yang bijaksana. Yang kedua apa? Dengan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga apa? Dengan kalau toh harus adu berargumentasi, adu dalil, lakukan dengan cara yang terbaik. Setelah 3 itu stop, selesai. Karena pada akhirnya Tuhan sudah mengetahui siapa yang bersedia menerima petunjuk dan siapa yang hatinya memang sudah tertutup, tidak bersedia menerima petunjuk atau hidayah. Ya tidak boleh melewati batas itu lagi. Karena kalau itu berarti nanti memaksa. Sedangkan tadi di ayatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyatakan berfirman tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Oke ya. Mari kita lanjutkan. Masih ke ayat 272 kita bahwa kalau berinfak itu kemudian tidak boleh dikaitkan dengan keimanan, apalagi untuk menjadi syarat kalau kamu beriman masuk Islam tak kasih infak, misalnya gitu ya. Kalau enggak, sorry ya. Misalnya gitu kan gampangnya itu. Maka di ayat ini kemudian katakan, enggak usah dikaitkan begitu. Toh kalau kamu berinfak itu semata-mata mengharap ridha Allah, pastilah kebaikan infakmu itu sudah juga akan mendapat kebaikan dari Allah. Karena setiap apapun infak yang mau kerjakan, ya pada akhirnya untuk dirimu kok. Tidak usahlah dikaitkan ke itu. Nah, ini dari prinsip utama Bapak Ibu, yaitu apa? Bahwa kebaikan yang dilakukan seseorang, hakikatnya ya kembali kepada pelakunya. Demikian juga kejahatan. Ini prinsip yang sudah masyhur ya di alam Al-Qur'an itu. Mari kita lihat surah nomor 17, surah Al-Isra ayat yang ke-7 di bagian awal ayat Allah berfirman, "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu berbuat baik,
berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Makasih. Jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan yang kamu lakukan ya untuk dirimu sendiri. Sebaliknya kalau kamu berbuat jahat, akibat kejahatanmu juga hanya menimpa diri sendiri. Ini aksioma yang berlaku dalam Al-Quran ya, Bapak Ibu ya. Sehingga kemudian seandainya kebaikan yang lakukan itu tidak mendapat respon yang sewajarnya dari orang yang kita beri kebaikan, kita nggak usah kecil hati. Urusan kita sama Allah. Gitu ya. Sehingga kemudian di ayat yang lain Allah menggambarkan siapa tahu orang yang disebut ikhlas itu. Orang yang ketika memberi bantuan, memberi amal kepada pihak lain, itu jangankan apa itu balasan dari orang yang kita beri ya. Ucapan terima kasih pun tidak kita harapkan. Kalau itu kita dalam posisi yang memberi. Mari kita lihat surah 76 ayat yang ke-9. Surah Al-Insan atau Ad-Dahr, di mana Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Iya. Sekali lagi ayat-ayat ini yang senada seperti ini Bapak Ibu, ini untuk kita dalam posisi kalau sedang beramal atau berinfak, bersedekah, memberi bantuan kepada pihak lain. Maka digambarkan kami memberi itu yang kita harapkan hanya ridha Allah. Terima kasih pun tidak. Tapi jangan lupa ya, ayat ini tidak boleh dipakai oleh orang yang diberi. Kalau kita dalam posisi diberi kebaikan, Rasulullah memberi panduan cara sikap yang tepat bagaimana? Yaitu kata Rasulullah dalam sabdanya, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Yang tidak berterima kasih kepada sesama karena sudah diberi kebaikan, berarti yang bersangkutan tidak bersyukur kepada Allah. Nah, ya, ini aksioma yang sederhana ya, logikanya gini. Jadi kalau kita dalam posisi beramal, dah ikhlas urusannya sama Allah. Tapi kalau kita dalam posisi diberi amal, pandailah berterima kasih kepada yang memberi itu. Doakan, begitu. Sehingga kemudian ketemu di sini kebaikan keduanya. Yang memberi pun terjaga keikhlasannya, yang diberi pun juga mengetahui etikanya. Ya, sehingga kemudian indah sekali akhirnya agama itu. Karena masing-masing menjalankan apa yang memang menjadi tuntunan dan tuntutan dari agama. Oke. Kemudian masih dalam kaitan bahwa karena prerogatif hidayah dari Allah, kemudian infak itu kalau ikhlas pastilah akan diberi balasan oleh Allah, sehingga Anda usah berkecil hati mengharap balasan dari orang. Nah, balasan infak itu seperti apa? Ini saya kira sudah kita banyak ulas ya. Mari kita ambil contoh satu saja, karena ini di Al-Quran itu begitu sering ya diberikan penjelasan tentang balasan kebaikan atas orang-orang yang berinfak. Di antaranya apa? Ini yang lebih agak relatif dekat lah ya. Di surah Al-Baqarah, surah 2, ayat 261, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Iya, ini ya Bapak Ibu gambarannya, pahalanya, balasannya itu seperti kalau kita beramal satu, seperti kita menanam satu biji, tumbuh 7, masing-masing tumbuh 100 bagian lagi. Nah, ini untuk menunjukkan, kita sering sampaikan ya, ketika Al-Quran menggunakan kata 7, itu bukan berarti angka di atas 6, di bawah 8. Tapi untuk menunjukkan banyak, ya banyak. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata ini, misalnya di surah 31, ayat yang ke-27, Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah."
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah Mm-mm. keringnya, Mm. niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya. Perhatikan kalimat kalau ditambah 7 laut lagi, maka tidak kering. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditambah 8 laut kering nggak? Nggak juga. 9 laut kering nggak? Nggak juga. Berarti angka 7 di sini maksudnya ditambah sebanyak apapun air laut yang jadi tinta menulis ilmunya Allah, nggak akan selesai ilmu Allah ditulis. Nah, gitu maksudnya ya. Sehingga 7 sekali lagi sebagai simbol ungkapan menunjuk arti banyak. Dalam bahasa Indonesia saya kira juga gitu ya, Bapak Ibu ya. Angka 7 ini misalnya apa? Kamu kok dimatiin sih videonya? Pas kajian, aku dari pagi pusing 7 keliling. Nah, itu pusing banget disebutnya pusing 7 keliling dan seterusnya. Oke. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang masuk ayat yang ke 273. 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri mereka dari minta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Iya. Munasabah atau korelasi ayat 273 ini Bapak Ibu dengan 272 adalah jembatan pemahamannya begini. Meskipun hidayah itu prerogatif Allah, sehingga kemudian kita dalam berinfak itu tidak perlu dikaitkan dengan keimanan, namun bukan berarti kita dalam berinfak itu tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang kita beri infak. Maka di sini ada prioritas. Di ayat ini mengajarkan prioritas kepada siapa seharusnya kita utamakan untuk menerima infak kita. Nah, siapa itu? Yaitu untuk orang-orang yang tidak menunjukkan tabiat hubbud dunia, ya, yaitu orang yang terlalu mencintai dunia, orang yang kemudian apa namanya, karena terlalu cinta dunia akhirnya meminta itu jadi profesi, orang yang menunjukkan sikap memaksa dalam meminta, yang seperti itu tidak boleh diprioritaskan diberi. Maka kata ayat di sini katakan apa? Orang yang mendapat prioritas itu orang yang fakir, yang terhalang. Maksudnya itu di zaman dulu banyak para sahabat yang mereka itu menjadi fakir karena memang tidak memiliki waktu untuk usaha, bisnis, bertani. Karena apa? Mereka berusaha selalu mengikuti Rasulullah dalam perjuangan. Nah, kan di zaman Nabi itu belum ada yang disebut TNI atau tentara profesional, Pak Ibu. Yang ada itu kalau berjihad ya dimobilisasi saja itu sahabat-sahabat siapa yang mau begitu ya. Sehingga mereka itu yang harus jadi prioritas. Kalau sekarang kira-kira siapa? Nah, dalam sekarang di ayat tadi katakan apa? Disebut dengan istilah fisabilillah, ya, yaitu orang-orang yang selalu berusaha beraktivitasnya itu untuk di jalan Allah. Dan dalam apa namanya Al-Quran kita juga mendapati bahwa kelompok orang seperti ini memang termasuk yang berhak menerima zakat kaum muslim. Itu yang disebut dengan mustahik zakat atau asnaf. Kita lihat ayatnya ya, surah nomor 9 At-Taubah ayat yang ke-60. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil.
Faridatan minallah. Wallahu alimun hakim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Iya. Perhatikan kelompok yang ketujuh Bapak Ibu. Yaitu apa? Orang yang di jalan Allah fisabilillah. Dalam pandangan para ulama fikih ini sering dimaknai hanya sebatas orang yang dulu ikut berperang fisabilillah, membela agama Allah. Tapi dalam perjalanan waktu, para ulama kemudian memperluas definisi fisabilillah itu artinya segala bentuk aktivitas yang tujuannya untuk mensyiarkan agama Allah itu masuk kategori fisabilillah. Yang berarti itu boleh untuk menerima zakat, bahkan prioritas untuk kita berikan infak sedekah kita. Nah, bentuk konkretnya fisabilillah dalam konteks sekarang siapa? Ya, misalnya orang-orang yang tholabul ilm, menuntut ilmu, belajar, ya, orang-orang ya eh, yang menghafal Quran, orang-orang yang belajar agama yang tujuannya untuk kelak nanti bisa melanjutkan misi dakwah agama di kehidupan ini. Mereka yang kemudian masuk kategori fisabilillah, dan menurut ayat ini meskipun mereka tidak meminta-minta, maka diprioritaskan untuk diberikan infak sedekah kita. Jadi beramal pun dalam agama kita itu ada ilmunya Bapak Ibu. Tidak sekedar beramal ya. Maka sering kita gunakan istilah apa? Niat baik saja tidak cukup. Harus dengan cara yang baik. Dari ayat ini juga kenapa kemudian ada sebagian orang yang karena sudah mengetahui motif utamanya akhirnya mengharamkan atau minimal melarang memberi pemberian apakah infak atau apa kepada para pengemis musiman, pengemis jalanan. Kenapa? Karena setelah diteliti, diterjunkan tim, mereka itu ternyata dieksploitasi. Yang diuntungkan ternyata bandarnya. Ini kan orang-orang yang dari perkampungan jauh, terus kemudian di drop gitu ya, pakai kendaraan atau naik angkutan itu taruh di perempatan ini. Nanti kalau dirasa sudah cukup jam kerjanya, jemput lagi untuk setor kepada yang mengkoordinir ini. Maka ini berarti kalau seseorang itu memberi, sudah tahu ya, pasti tahu seperti itu. Kalau kita tidak memberi, itu satu tindakan yang baik. Dan memberinya itu berarti melestarikan keburukan, maka bisa masuk kategori saling menolong dalam perbuatan dosa. Nauzubillahi min dzalik. Begitu ya. Nah, kemudian apa saja yang kita lakukan dalam bentuk infak yang niatnya fisabilillah, maka maknanya itu berarti bagian dari membiayai agama Allah. Dan kalau kita membiayai agama Allah, menolong agama Allah, berarti bukan menolong Allah ya maknanya. Itu berarti apa? Berarti Allah pasti akan membantu kita untuk memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat surah 47 ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Iya, jika kau menolong agama Allah, niscaya, niscaya itu gambaran untuk menunjukkan kepastian, Bapak Ibu. Pasti Allah akan menolongmu dalam kehidupan dunia, terlebih kelak nanti di akhirat. Dan juga Pak akan meneguhkan kedudukanmu di dalam kehidupan ini. Ya, melalui apa? Melalui bentuk kita menginfakkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga kalau kita niatkan memberi itu prioritas kepada orang-orang yang mensyiarkan agama Allah,
menyebarkan simbol-simbol syiar agama Allah, berarti itu bagian dari tanda orang yang bertakwa. Mari kita lihat surahnya nomor 22 ayat 32. Ya, surah nomor 22 Al-Hajj ayat yang ke-32 itu disebut bahwa yang mensyiarkan agama Allah dikatakan fa innaha min taqwal qulub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Iya, kalau lihat latar belakang ayatnya, sebenarnya ayat ini bicara tentang seputar serangkaian ibadah haji, maka nama surahnya surah Al-Hajj, ya, Pak Ibu. Ya, sehingga tempat orang berhaji disebut dengan Masy'aril Haram. Itu Ar-Muzna ya, Arafah, Musdalifah, Mina. Ya, tapi secara umum dapat kita maknai barang siapa yang mensyiarkan syiar-syiar Allah, syiar agama Allah, itu timbul dari ketakwaan yang ada dalam hati. Nah, masih berkaitan dengan prioritas, kenapa ayat ini memprioritaskan bahwa orang yang seharusnya kita berikan infak sedekah, bantuan pertolongan kita itu, mereka yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, karena ini akan menjadikan apa yang kita berikan atau infakan itu terus mengalir pahalanya. Namanya amal jariyah. Ya. Sekarang mari kita bandingkan. Misalnya Bapak Ibu memberi sesuatu ya kepada orang di pinggir jalan yang kita nggak tahu orang ini siapa, sehari-harinya perilakunya untuk apa, nggak tahu kita, ya toh. Maka umumnya kita punya pandangan, asumsinya ini paling untuk maksiat. Karena apa? Orang yang punya keimanan nggak mungkin akan memaksa-maksa meminta sesuatu, apalagi sampai kemudian menjadikan itu profesi di tengah perjalanan pinggir jalan, nggak mungkin. Maka akhirnya kita apa? Kita harus bisa untuk kemudian menjadikan setiap pemberian kita itu bagian dari mendukung syiar Allah. Dengan demikian itu menjadi amal jariah kita. Kita ambil contoh ini. Kalau Bapak Ibu misalnya berinfak dalam beberapa nominalnya atau mendukung, mensupport orang-orang yang belajar agama. Ini misalnya kita mendukung mereka yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Anak ini secara umum pada umumnya mereka ketika dewasa akan menjadi guru-guru, akan menjadi orang-orang yang kemudian juga mengajar Al-Quran, karena itu yang menjadi profesi ataupun yang dia mampunya. Karena dalam kaidah kan ada orang tidak mungkin memberi yang dia nggak punya. Punyanya apa? Dia punya kemampuan dalam skill mengajar Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia memahami Al-Quran. Maka dalam profesinya dia juga akan memberikannya itu. Nah, kemudian yang bersangkutan punya murid, punya santri. Santrinya nanti ya pura murid, punya santri. Nah, bayangkan itu rantai kebaikannya akan terus mengalir. Boleh jadi kita sudah puluhan, bahkan ratusan tahun meninggal, itu akan terus menjadi mata rantai kebaikan amal jariah kita. Nah, inilah prioritasnya kenapa dalam memberikan amal-amal sedekah, infak jariah itu kepada orang-orang yang berjuang fisabilillah, dalam makna sekarang atau dalam makna perluasannya adalah yang sedang belajar agama, yang sedang belajar ilmu yang bermanfaat untuk pada akhirnya dapat bernilai syiar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-274. Masih berkaitan dengan keutamaan kalau kita berinfak di jalan Allah. Dalam ayat ini Allah kemudian berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Iya, di sini disebut orang yang menginfakkan hartanya di malam atau siang
Disebutnya 2 waktu ini bukan berarti pagi sore nggak boleh ya, bukan begitu. Bukan membatasi hanya malam dan siang saja. Ini sebetulnya cara Al-Quran meringkas informasinya. Ya maksudnya si orang-orang yang menginfakkan hartanya kapan saja itu makna dari malam maupun siang. Kenapa disebut dua? Ya karena yang paling menandainya itu ya dua itu, ya. Sehingga dalam konteks infak itu kapan saja kamu berinfak, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, perhatikan kata terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ini sekaligus menggambarkan seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, ya kita berinfak ada kalanya dengan sembunyi itu bagus, tapi juga dengan terang-terangan lebih bagus. Apa itu kebaikannya? Kemarin kita sudah bahas ya. Di antara kebaikan, orang itu kalau sedekah, infak terang-terangan itu apa? Bisa menjadi contoh inspirasi orang lain. Ya, yang kedua, bisa kemudian menghindarkan dari fitnah. Supaya kemudian pelit itu orang, jangan sampai. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena ada kalanya beramal dengan terang-terangan malah lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Nah, maka kembalinya kepada usaha kita untuk menjaga niat, ya. Eh, Maka sebaiknya apa? Kita punya pola dua-duanya. Ada kalanya kita terang-terangan, ada kalanya kita kemudian memiliki amaliyah yang sifatnya sembunyi-sembunyi. Yang pasti, bentuk apapun pilihan kita dalam beramal, Allah memastikan akan memberikan balasan berupa pahala kelak nanti di akhirat, dan juga apa? Berupa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran menggunakan kalimat orang itu kalau tidak pelit, hidupnya akan selalu dinaungi keberuntungan. Ya, mari kita lihat surah 64 ayat 16. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kalimat terakhir, yang dijaga dirinya. Kenapa redaksinya kok yang dijaga dirinya? Karena yang tabiat manusia itu kikir. Maka kok kekikiran yang bersemayam di dalam nafsunya itu tidak terekspresi, justru yang dia amalkan adalah kedermawanan, hidupnya beruntung. Jadi orang dermawan itu memang dia mengalami proses untuk mengalahkan selalu suara-suara negatif di dirinya berupa larangan untuk dermawan. Gitu loh. Maka itu akan dijanjikan Allah hidupnya akan selalu diliputi keberuntungan-keberuntungan. Sebaliknya orang kok bakhil, pelit ya, oleh Al-Quran dikatakan ya wes, kamu berarti bakhil terhadap awakmu dewe, gitu, dirimu sendiri. Kita lihat ya, surah 47 ayat 38. Surah 47 ayat 38 Allah berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah, faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Ya, silakan Mbak. 47 A'udzubillahi ya. minasyaitonirrajim. Ingatlah, baik Pak, ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Iya, ini poinnya ya. Barang siapa bakhil, berarti dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Nauzubillah. Penting apa Ibu untuk kita menjauhi dosa ataupun keburukan bakhil nih ya. Orang itu kalau bakhil itu maaf ya, kalau bahasa anak milenial itu auranya itu jelek banget. Nggak disukai orang. Orang itu kalau pelit, nggak disukai orang. Termasuk sesama orang pelit, nggak suka itu. Saking jeleknya itu. Maka apa ya?
Salah satu keburukan yang harus kita betul-betul berjuang menjauhinya itu pelit. Itu harus betul-betul itu. Karena apa? Ini meskipun apa ya, meskipun kita sudah insya Allah ya lewati, itu setiap saat itu bisa datang lagi gitu. Suatu saat itu bisa muncul lagi kayak bahasa aneh apa kumat lagi, kumat pelitnya begitu. Itu ada gitu. Maka ini sebuah latihan, sebuah proses yang terus-menerus ini gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti kita ketika mengambil jalan kebaikan melalui sifat kedermawanan terus ngawur, enggak juga. Itu serangkaian ayat tadi yang kita sebutkan itu bagian dari panduan bagaimana sikap dermawan itu agar maksimal mendapatkan ridho Allah. Bukan sekedar dikeluarkan, pokoknya tak enggak. Tapi ada juga di samping niat yang baik, tapi juga dengan jalan dan cara yang baik, gitu ya. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu. 3 ayat sudah kita tadabburi bersama ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkan petunjuk-petunjuk dalam ayat ini khususnya dan dalam agama pada umumnya dan akhirnya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan Mbak Ratih untuk memandu tanya jawab berikut. Ya, terima kasih Pak Ali. Kalau saya dapat poin dari hidayah itu Pak, satu itu hidayah dari Allah dan sebab dari makhluk. Ya Pak. Poin satu, hidayah itu prerogatif Allah tapi sebabnya dari makhluk. Yang kedua, hidayah itu bagian dari takdir. Benar nggak Pak itu poin itu? Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu ya, tapi nggak bersuara ya. Tepuk tangan tapi nggak suara gitu ya. Benar sekali itu. Benar Beliau jadi sekali. host ya, Pak. Iya, wes mantep wes gitu ya. Wes kira-kira gitu. Nanti kasih hadiah gitu. Kasih hadiah. Hadiahnya apa? Kopi. Tinggal milih mau Selibar atau Winners tinggal milih. Oke ya. Jadi betul, memang begitu. Bahwa manusia harus melayakkan diri untuk diberi hidayah. Dan mekanisme pemberian hidayah itu bagian dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pertanyaan dari Bu Naja nih Pak. Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hamba-hambanya. Kalau menurut kami tiap orang itu diberi hidayah, sebetulnya demikian Pak. Hanya saja manusia terkadang berpura-pura tidak mendapatkannya. Jadi Oke. apa emang semua orang diberi hidayah gitu sebenarnya? Iya, betul-betul. Iya, betul. Ini juga betul. Setiap orang yang diberi hidayah dalam makna umum tadi. Ya. Karena kalau hidayah dalam arti khusus, boleh jadi memang ada yang belum mengetahui. Mari kita lihat ayatnya ya. Surahnya nomor 17 ayat 15. Surah 17 ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, kalimat terakhir itu, Mbak. Pelan-pelan diperhatikan. Kami tidak akan menyiksa sebelum mengutus seorang rasul. Itu berarti apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan sanksi hukuman kalau kepada mereka belum datang penjelasan-penjelasan tentang agama. Itu ya Mbak ya. Maka meskipun mereka diberikan pendengaran, kemampuan melihat, kemampuan hati nuraninya, tapi kalau belum ada yang memberi penjelasan tentang agama, nah maka bagi mereka itu kalau sampai meninggal, misalnya saudara kita di zaman dulu kala ya, nenek moyang kita di 3-5 generasi di atas kita sebelum Islam datang, atau Islam datang baru di wilayah tertentu, belum menyentuh wilayah-wilayah moyang kita, maka moyang kita kan sudah meninggal tuh kan, maka tidak akan diberi azab. Tapi dalam konteks untuk sekarang ini umumnya mereka sudah mengetahui, bahkan sudah tahu itu loh malah menolak. Atau bahasa Mbak Nasja kan pura-pura tidak tahu gitu misalnya gitu kan. Padahal sudah tahu toh. Nah, itu maka disitulah berlaku konsekuensi sanksi hukuman. Ya kan? Yang cukup kita merasa apa semacam bersyukur kepada diri kita ya.
dan juga merasakan bagaimana kok ada orang sudah diberi hidayah oleh Allah dalam bentuk diberikan hidayah berupa keimanan, dia menjadi seorang muslim, kok kemudian karena satu alasan atau kecenderungan, boleh karena pengaruh apa, kok bisa ditukar, misalnya gitu ya, kok bisa tidak dilaksanakan. Katakanlah kemudian dalam kasus orang yang misalnya sampai melepaskan keimanannya menjadi keluar atau murtad, itu kerugian yang luar biasa. Maka di satu sisi kok kita diberi kemampuan untuk istiqomah, ini yang harus kita syukuri. Dan itulah kenapa kemudian salah satu penopang agar kita istiqomah tadi itu di antaranya tadi itu, yaitu apa? Kita memiliki kemampuan untuk selalu berempati. Sehingga ada kesamaan ya, sama-sama akan diberikan kemampuan bahagia mudah. Mari kita lihat surahnya nomor 46 ayat 13-14. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka Nah, kerjakan. ini poin kita pada penyataan setelah orang itu berkomitmen Allah sebagai Rabb-nya, kemudian istiqomah, maka janji Allah apa? Hidupnya bahagia. Tidak ada kekhawatiran dan sedihan. Ini kan sama dengan ungkapan di surah Al-Baqarah 274 tadi. Yaitu apa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya di malam hari atau siang hari, sembunyi atau terang-terangan, bagi mereka pahala dan tidak ada kekhawatiran dan kesedihan. Ya, ada titik temunya sama-sama seperti itu. Maka kita bersyukur sekali kok kita selalu dianugerahi oleh Allah sikap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kebaikan. Alhamdulillah. Oke, Mbak Ratih, lanjut. Ya. Pak, hidayah itu kan ada yang bilang dicari ya Pak. Ya. Apakah kalau dalam proses pencarian hidayah itu termasuk sudah diberi hidayah ya Pak? Dia Oh dalam iya, mencari. betul. Yang pasti proses mencari hidayah juga bagian dari hidayah itu sendiri. Ya, sehingga kemudian proses mencari hidayah atau proses untuk meneguhkan hidayah agar hidayah itu tidak lari gitu ya, itu maka bernilai ibadah. Disitulah mengapa Allah mengajarkan satu doa agar kita senantiasa diberikan istiqomah. Kita lihat doanya ya, surahnya nomor 3 ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk. Dan karuniai kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Iya, ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau beri hidayah. Itu. Sehingga kemudian termasuk apa yang kita lakukan sore ini, Bapak Ibu, sebetulnya kita dapat maknai sebagai bagian dari menjaga, merawat hidayah itu sendiri. Atau mungkin bahasa lebih positifnya memupuk. Nah, agar hidayah itu ibarat tanah yang tersemai bagus dalam hati kita, dalam bentuk keimanan kita yang semakin kuat, semakin kokoh gitu ya. Maka para ulama menggambarkan ilmu itu ibarat pupuk dan airnya bagi tanaman. Tanaman itu apa? Hati kita. Tempat bersemai iman kan di hati. Maka ini harus dipupuk, harus disiram. Kalau enggak mati layu, maka bisa hidayahnya hilang. Nah, maka ilmu itu bagian dari kita untuk memupuk keimanan kita supaya tetap kokoh, kuat, berkembang. Nah, maka Rasulullah membuat ungkapan iman itu bertambah, tapi juga bisa berkurang. Nah, proses menjaga, merawat keimanan dengan salah satunya tholabul ilmi ini, tholabul ilmi seperti yang kita laksanakan dalam kajian ini juga merupakan bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya kita diajarkan sebuah ungkapan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan meraih kebaikan, tidak ada kekuatan menolak keburukan kecuali atas pertolongan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sebuah anugerah yang besar, kita semua kok dipilih Allah untuk melakukan ini dengan istiqomah. Ya, dengan melakukan apa yang kita lakukan dalam bentuk kajian seperti ini secara istiqomah, itu anugerah terbesar. Ya, anugerah yang lebih besar dibandingkan dengan anugerah materi sekalipun. Karena dengan ini kita menjadi apa? Menjadi orang yang insya Allah dicatat oleh Allah telah menjalani proses untuk menjemput, menguatkan, mengokohkan hidayah kita. Alhamdulillah. Oke. Ya. Pertanyaan dari Bu Ratna. Kalau kita mau infak harta untuk mensupport orang-orang penghafal Quran, apa kita niatkan untuk zakat atau sedekah? Dua-duanya boleh ya, Bu. Dua-duanya boleh. Kalau kita niati zakat, memang mereka juga mustahik yang berhak menerima zakat. Tapi kalau kita mau niati infak yang hukumnya sunnah, juga memang yang bersangkutan juga masuk kategori fisabilillah. Itu ya. Jadi dipilih saja monggo. Mau diniatkan zakat, itu juga boleh. Mau diniatkan infak, ya kembalinya ke kita saja. Untuk kemudian memilih amal jenis mana. Yang jelas kalau itu memang sebagai zakat, berarti memang itu kewajiban, harus kita keluarkan, maka itu boleh. Ya, bagus. Tapi kalau infak karena zakatnya sudah kita berikan ke pihak lain yang misalnya untuk mustahik yang lain, bisa fakir, bisa miskin, seterusnya, maka juga boleh. Oke. Berikutnya dari Pak Muhammad Ismail Akbar. Ustaz, sesuai Quran surat 10 ayat 99, kita tidak boleh memaksa orang untuk beriman. Namun di sisi lain seorang bapak bertanggung jawab kepada keimanan keluarganya. Bahkan kala tertentu boleh memukul dengan tanda kutip, meninggalkannya dari ranjang dan seterusnya. Batasan ini idealnya sesuai yang Ustaz sampaikan dengan cara nomor 1 hikmah, kedua nasihat-nasihat baik dan seterusnya. Demikian barangkali ya Ustaz. Betul sekali Pak Ismail. Itu kesimpulan yang benar sekali ya. Artinya petunjuk Al-Quran yang menyatakan tidak ada paksaan dalam memeluk agama tadi bukan berarti kita membiarkan begitu saja orang-orang yang menjadi bagian tanggung jawab kita, gitu ya. Kita punya kewajiban. Misalnya seorang ayah wajib mendidik anaknya sesuai dengan tuntunan akidah kita, tuntunan agama kita. Seorang suami wajib membimbing istrinya sesuai dengan kewajibannya. Kalau anak ada yang kemudian berperilaku menyimpang alias akhirnya tidak memahami tentang syariat agama, kalau ada seorang istri yang akhirnya perilakunya menyimpang karena kelalaian suami dalam mendidiknya, itu kena tanggung jawab itu. Ya, maka sehingga dalam mengekspresikan bentuk tugas tanggung jawabnya baik sebagai orang tua maupun sebagai seorang suami yang terkadang terkesan ada semacam paksaan, itu nggak apa-apa, boleh. Karena apa? Terkadang manusia itu memang harus dimulai dengan sedikit paksaan untuk melakukan kebaikan. Mari kita lihat ayatnya ya Pak. Ini menarik saya kira ini di surah. Jangan sampai ini, karena ada doktrin ya, ada doktrin di sebagian orang itu nggak mau maksa gitu. Terserah dia mau sholat atau enggak, terserah. Terserah dia mau puasa atau enggak, terserah aja. Kalau itu terhadap anak itu masalah. Ya, terhadap orang yang ditanggung jawab kita itu masalah. Kita lihat contohnya misalnya di surah At-Taubah, surah nomor 9 ya. Surah nomor 9 pada ayat yang ke apa itu 41 Allah berfirman infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya, perhatikan kalimat berangkatlah kamu. Termasuk ikutlah kamu dalam kajian. Baik kamu sedang ringan atau kamu terpaksa, ikut aja dulu. Nah, gitu ya. Karena emang nafsu manusia itu nggak selalu langsung seneng berbuat baik, gitu ya. Enggak, terus dipaksa dulu, dilatih dulu.
Sama kalau kita sebagai orang tua mendidik anak kita supaya rajin ibadah, maka kemudian misalnya kalau subuh harus bangunin, kalau perlu ada kenceng, itu bukan memaksa, tapi untuk melatih supaya pada akhirnya yang bersangkutan, khususnya anak kita itu mengetahui bahwa ini hal yang prinsip, hal yang penting. Ya, yang tidak boleh kalau kemudian berlebihan, ya, misalnya sampai tadi Pak, sampai kemudian ya melakukan tindak kekerasan itu tidak boleh. Tapi untuk menunjukkan ketegasan karena dia tanggung jawab kita itu harus dilakukan, ya. Oke, makasih Pak Ismail. Dari Najwa gini Pak, mohon bertanya Pak Ali, kalau mengenai zakat mal, apakah dihitung 2,5% dari total pendapatan atau dari pendapatan dikurangi biaya-biaya? Ya, ini ada dua cara ya Mbak ya. Kalau dari total pendapatan itu lebih baik. Tapi kalau dikurangi kewajiban-kewajiban juga boleh. Karena pada dasarnya kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena kalau kemudian yang bersangkutan apa namanya, artinya rujukan dari kedua sikap ini ada, gitu ya. Rujukan dari kedua sikap ini ada, sehingga kemudian kalau yang setelah dikurangi katakanlah kewajiban-kewajiban, mungkin ada kewajiban membayar hutang piutang yang harus ditunaikan secara secara apa itu tenor gitu ya, atau kemudian kewajiban untuk kepada pihak-pihak yang memang menjadi tanggung jawab kita. Setelah itu katakanlah begini, misalnya kita usaha. Ya, usaha itu kan setiap bulan kita harus memberikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab kita, apakah mereka karyawan kita, pegawai kita, ya. Maka setelah itu dihitung, oh setelah kita laksanakan kewajibannya, ada sisa berapa sebagai keuntungan, di situ kita keluarkan zakatnya. Itu berarti apa? Kita keluarkan kewajiban dulu. Nah, sebaliknya kalau kemudian kita hitung globalnya dulu aja semuanya, nanti baru termasuk, itu juga lebih lebih baik. Jadi dua-duanya itu sesuatu yang baik, tinggal kita pilih saja, monggo. Kenapa? Karena sebetulnya dalam konteks ini yaitu yang disebut sebagai zakat profesi itu di zaman Rasulullah itu belum ada. Zakat mal di zaman Nabi itu ya berupa simpanan emas perak, kemudian perdagangan, kemudian pertanian, kemudian peternakan dan harta kas. Jadi dalam perkembangannya kan banyak jenis harta di luar lima itu toh, termasuk orang yang punya profesi yang memiliki hasil tiap bulanan, tetap pertambangan dan seterusnya. Maka para ulama kemudian membuat aturan yang berasal dari ijtihadnya, hasil ijtihadnya, yaitu hasil untuk memformulasikan ketentuan hukum dari sumber-sumber hukum pokok yang sudah ada. Itu namanya ijtihad. Sehingga seringkali ada beda pendapat, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita ikuti salah satunya dan insya Allah tidak ada yang salah. Semuanya benar. Begitu. Oke. Kemudian dari Bu Yanti, Pak Ali izin bertanya berhubungan dengan pertanyaan dari Bu Ratna. Karena kita tidak tahu apa yang kurang dari yang telah kita berikan, baik zakat, infak, atau sedekah, apa boleh kalau kita memberi orang diniatkan zakat, infak, sedekah, jadi pasrah pada Allah saja? Ya, meskipun kita tidak saklek ya Bu ya, tapi memang diperkira-kirakan aja. Boleh seperti itu Bu. Itu bagus Bu. Yang kalau kita lihat dalam ayatnya itu kita memberi lebih itu lebih utama atau lebih baik, ya, sehingga kemudian itu sebagai salah satu ketentuan yang dapat kita jadikan pegangan, ya, sehingga kemudian karena kita tidak tahu seberapa hitungan pastinya, apalagi bagi sebagian kawan ya yang mungkin memperolehnya itu tidak fix begitu ya, sehingga kemudian dia perkirakan saja, boleh-boleh saja begitu. Oke. Terakhir Pak, tanya saya Pak, kan ada bilang rizki tidak tertukar ya Pak. Hmm. Bagaimana kalau misalnya kita dizolimi dan diambil haknya, itu menyikapi dalam hal rizki tidak tertukar itu gimana ya Pak? Apa memang jatah rizki kita segitu Oke, walaupun kesempatannya iya, diambil? oke. Ingat, Mbak Ratih ya, rezeki itu tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa duit. Mungkin kita didolimi, duit kita diambil orang, tapi ingat ya, sekali lagi rezeki tidak hanya berupa harta. Sehingga mungkin uang kita diambil orang, tapi ingat, Allah akan memberi rezeki kepada kita itu nggak akan tertukar. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk boleh jadi kemudian karena kita ikhlas, karena kita lebih dekat kepada Allah pada akhirnya kemudian badan kita sehat. Ya loh. Ini kan rezeki paling tinggi ini.
Ya kan? Kita sering mempelajari bagaimana pola hidup sehat, makanan sehat, minuman sehat, itu nggak salah. Tapi yang harus kita tekankan mental yang sehat itu juga penting sekali. Makanannya sehat, tapi wow, tiap hari stres ya, depresi, ya tetap nggak sehat jadinya kan. Maka kita syukuri. Nah, jika kalimat itu benar adanya, karena itu dari Al-Quran itu, Mbak. Coba lihat surah nomor 6 ayat 17. Ya, surah nomor 6 ayat 17. Wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illahu. Wa iyyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, kalau Allah mau memberikan kebaikan, ya nanti di ayat yang lain itu redaksinya agak unik, ya. Nggak ada bisa yang menghalangi juga, gitu. Coba kita lihat satu lagi ya ayatnya, surah nomor 10, Mbak, ayat 107. Wa iyyam saskallahu bi khairin fala kashifa lahu illahu. Surah 10 Yunus ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Iya, Dia memberikan, terus Pak? betul. Nah, Ya, Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. jadi meskipun kita dizolimi, kalau pada akhirnya ketika orang itu zolim, akhirnya dalam tanda petik secara lahiriah ya, dia berhasil mengambil sesuatu rezeki yang tadinya ada pada kita, jangan dimaknai berarti wah itu rezeki saya diambil orang. Enggak. Pasti ada ketentuan, ada aturan yang kemudian kita yakini nggak akan tertukar itu. Karena kalau sudah menjadi bagian kita, siapapun orang seluruh dunia kumpul untuk mencegahnya nggak akan bisa. Nah, itu kalimat yang tadi di ayat itu ya. Berarti apa? Rezeki tidak tertukar. Ya kita pakai belajar mengikhlaskan saja pada akhirnya. Yang ini jelas jadi mungkin diambil dia. Tapi pasti Allah akan memberi. Ya memang itu berarti rezekinya dia meskipun dengan cara yang dolim. Gitu ya. Yang jelas ada konsekuensinya. Tapi bagian kita pasti akan tetap menjadi milik kita. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya Mbak Ratih punya tas, tiba-tiba kok diambil orang tas itu. Ya misalnya gitu ya. Dizolimi diambil orang. Ya sudah ikhlas saja berarti. Kalau kita mau tuntut boleh, tapi kalau kemudian kita meyakini nanti kalau itu masih menjadi bagian milik kita, pasti Allah akan apakah menggantinya atau akan memberi dari jalan yang lain yang terkadang kita tidak sangka-sangka. Oke. Kayaknya itu terakhir Pak Baik, pertanyaan. terima kasih Bapak Ibu. Mari kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah sebagai doa kita semuanya ya. Mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Yang sedang mendapat kesulitan-kesulitan, Allah beri solusi jalan keluar kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan Mbak Ratih untuk tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami informasikan tanggalnya, masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG Pak Ali melalui Instagram serta YouTube channel Pak Ali. Saya Ratih, Rima Wirasakti, Diana Mudi, Rita dan Nadia Laras undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.